yang kebagian buat poster ya buat poster infografis. Di situ mencantumkan nama dosen pengampu, misal Bu Meta dan Pak Panca. Itu dimasukkan setelah nama kalian. Kalau kalian lihat berdua nih, berarti nama Bu Meta dan nama Pak Panca ketiga dan keempat. Nah, bisa dipahami ya. Template penulisannya lihat di jurnal yang akan kalian tuju. Tapi, nah, sekarang Bu Meta Permudah nggak usah dipublish. Jadi baik Haki maupun si artikel nggak usah dipublish, tapi kalian ngumpulnya seperti itu. Bisa? Ya, Bu. Bisa, Bu. Nah, ya, Bu. Mudah. Jadi nggak usah dipublish, karena kalau publish itu kan nanti nggak cukup waktunya. Nah, jadi gini, tetap dibuat artikelnya sesuai dengan jurnal yang kalian tuju, formatnya sama, dibuat begitu. Sesuai dengan template jurnal masing-masing, nanti kalian kasih keterangan. Pada saat kalian mengumpulkan, ini template jurnal ini template jurnal ini, maksudnya artikel ini masuk ke jurnal mana. Nama jurnalnya dituliskan pada saat kalian kumpul di Google Drive-nya. Jadi nanti nggak berlembar-lembar banyak, paling biasanya itu maksimal 10 halaman atau 12 halaman. Paling banyak gitu. Karena artikel itu kan bentuknya sudah ringkas, nggak yang panjang lagi seperti kalian menyusun ada pendahuluan, latar belakang, bab 2, bab 3, nggak begitu. Jadi artikel kan lebih ringkas. Jadi udah bisa dipahami ya. Buat artikelnya sesuai dengan template jurnal yang dituju, tapi tidak usah dikirim. Buat ikutin template-nya aja. Itu dikumpulkan ke Google Drive paling lama, ini kan udah bulan April nih. Pertengahan Mei masa nggak selesai? 15 Mei udah selesai. Jadi nggak usah terlalu lama-lama mengerjakannya, itu bisa kok. Ada yang keberatan nggak? Nggak ada, Bu. Oke, jadi nggak usah dipublish ya. Publish tuh cari butuh waktu lagi. Kalian nanti ada yang bayar, ada yang apa, jadi masalah gitu ya. Nggak usah. Jadi dibuat aja sesuai template-nya, dikumpulkan, dikasih aja keterangan ini jurnalnya ini jurnalnya ini gitu. Begitu juga yang buat poster. Poster masukkan nama kalian, di bawah ditulis dosen pengampu, nama Bu Meta dan nama Pak Panca. Sudah dikumpulkan dalam bentuk poster. Jadi nggak usah dipublish. Nanti urusan publishnya kalau misalnya Bu Meta bisa sempat mencarikan itu, Bu Meta publish satu-satu kalau bisa nanti. Makanya Bu Meta minta tolong kalian buat aja sesuai dengan template-nya, nama Bu Meta dan namanya Pak Panca di belakang. Gitu. Ada yang mau ditanyakan nggak sejauh ini? Paling lama tanggal 20 Mei lah. Sebelum lebaran lah ya kumpulnya. Jadi setelah pas lebaran nggak ngurusin itu lagi dan nggak ngerjain project lagi. Gimana? Ada yang mau ditanyakan nggak sampai sini? Daripada nanti kalau sudah keluar dari Gmail ini kalian WA lagi, tanya lagi gitu. Ayo, tanya dulu sekarang apa yang mau ditanyakan. Ada yang mau ditanyakan nggak? Kok diem semua ini? Kedengeran nggak sih suara Bu Meta ini ngomong sama siapa ya? Kedengeran, Bu. Bu izin bertanya sebelumnya. Di sini itu yang dimaksud sama dituju itu berarti kita sesuai dengan referensi ya, Bu. Ya, misalkan kita ngambil dari citasi A nih, berarti kita strukturnya ikutin yang A. Atau setiap paragraf, misalnya di paragraf 1 kita ngikutin citasi A, tapi yang paragraf B
citasinya lain lagi kayak mana, Bu? Bukan gitu lah. Kalau buat artikel itu citasi itu kan tulisannya. Tulisan misalnya kita ngambil kutipan punya Bu Meta. Bu Meta ada tulisan nih kalian kutip itu citasi namanya. Atau dari buku apa keluaran Departemen Keuangan atau DTC pajak misalnya. Itu kalian kutip namanya citasi. Tapi kalau template-nya itu kalian cari jurnalnya dulu nih. Misalnya jurnal akuntansi Indonesia misalnya gitu, JAI misalnya. Kalian buka dulu jurnal itu, kalian login, register, kemudian lihat nanti di situ ada indeks. Kalian lihat nih indeksnya Sinta berapa misalnya. Kemudian kalian lihat ada template-nya, template penulisan itu yang kalian tiru. Misalnya gini, judul fontnya ukurannya harus 14, bawahnya cara penulisan nama si penulis itu seperti apa, afiliasinya itu jangan lupa D3, D3 perpajakan, Universitas Lampung, udah gitu aja. Terus bawahnya lagi abstrak, buat abstrak itu berarti ringkasan dari bab 1, 2, 3, 4, 5 misalnya. Jadi itu namanya template. Tapi kalau mensitasi itu tulisan yang kalian ambil dari tulisan orang lain, ditulis tuh nanti misalnya Metalia, misalnya buku itu dikarang di 2024, berarti Metalia, 2024. Itu berarti kalian ambil dari tulisannya Bu Meta tahun 2024. Itu namanya citasi. Tapi kalau cara penulisan artikelnya itu lihatnya di template jurnal masing-masing. Jurnal itu beda-beda. Nama jurnal kan bisa jurnal Accounting Indonesia, ada yang namanya JEMI, ada yang namanya JRAI. Itu beda-beda. Lihat dulu Sinta berapanya. Baru kalian tiru template mana yang mau diikutin. Itu cara penulisan artikelnya, itu bentuk formatnya loh. Maksudnya mungkin ada yang dia nulis dibuat bentuk kolom, ada yang dibuat bentuknya Word, ada yang harus 1,5 spasi, ada yang 1 spasi gitu. Bisa kedengaran suara Bu Meta? Kedengaran, Bu. Nah, tadi ada yang nanya ya? Saya, Bu. Nggak kelihatan di Bu Meta. Nah, ada lagi? Udah paham nggak yang Bu Meta sampaikan tadi, barusan? Ada paham, Bu? Paham, Bu. Nah, ada lagi? Yang cowok nih, nanti udah selesai baru nanya. Udah nggak? Bu, izin bertanya. Jadi untuk referensi sama rujukannya itu cukup satu jurnal aja, Bu? Atau kita bisa ambil? Referensi itu apa sih sekarang, pertanyaan Bu Meta? Jadi kan misalnya kita buat artikel, tadi misalnya ngambil dari satu template-nya itu dari satu judul jurnal. Misalnya jurnalnya tuh mengenai pajak motor daerah. Kita penulisannya sesuai dengan jurnal tersebut yang misalnya dibuat oleh si A. Nah, untuk pembuatan artikel kita, apakah kita bisa ngambil referensi dari jurnal-jurnal yang lainnya, Bu, atau cukup satu aja? Boleh ngambil dari yang lain referensi itu. Jadi kalian kan nggak mungkin nulis misalnya tentang pajak daerah, misalnya Bu Meta yang nulis, kemudian pengertian pajak mungkin Pak Panca yang nulis, kan beda-beda orangnya. Beda-beda juga berarti artinya jurnal yang acuan kalian baca itu punya siapa itu ditulisin. Jadi banyak referensi nanti kalian di artikel kalian tuh nanti bawahnya kan ada referensi tuh atau daftar pustaka. Berarti jadi banyak juga daftar pustakanya. Tulisan yang di atas, kalau kalian ambil punya tulisan siapa, nah itu kan ada mensitasi punya si A, punya si B, itu kan beda-beda per paragraf tuh bisa aja gitu. Jadi kalian nyusun artikel itu ada yang perlu citasi, ada yang nggak perlu citasi. Nggak setiap paragraf tuh ada citasi, enggak. Tapi mungkin untuk pengertian tertentu
Misalnya berdasarkan peraturan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2025 kan nggak mungkin kan itu. Berarti ada komanya Undang-Undang Pajak tahun 2025. Berarti sebagian kecil dari tulisan itu. Kemudian dimasukkan lagi nih Undang-Undang Nomor 725-nya dalam referensi kalian sendiri. Jadi ditulis tadi udah ngambil punya siapa, tadi udah ngambil punya siapa gitu. Itu namanya mensitasi. Jadi boleh dari beberapa jurnal tulisan orang bisa diambil tapi disitasi tulisan dia itu punya siapa gitu. Kalau kalian tulis-tulis aja taunya tulisan orang kan nanti plagiat lagi bahasanya. Kalau nggak kita sitasi. Gitu ya. Baik Bu, terima kasih Bu. Ya. Ada lagi? Ibu izin bertanya. Buat poster, penulisan namanya itu ditulis di atasnya apa di bawahnya, Bu? Boleh di bawah aja. Oke, makasih. Atas tuh boleh nama judulnya tergantung kreasi kalian. Kan di Canva banyak ya model-modelnya kan? Iya. Nah, nanti di bawahnya tulis aja nama kalian dulu, baru nama Bu Meta, nama Pak Panca, gitu. Oke, makasih, Bu. Oke. Ada lagi yang lain? Ada? Udah, apa lagi? Udah, cukup? Pesan Bu Meta gini, nulis judul itu cari dibuat yang ringkas, kemudian kata-katanya itu menarik untuk dibaca, gitu. Ini nggak perlu bertele-tele panjang, tapi tulisan kalian tuh walaupun di dalam isinya banyak, tapi di atas itu ringkas, singkat, menarik. Nah, itu judulnya seperti itu. Ciri-ciri judul yang baik. Kemudian sekalian, mumpung sudah Zoom, Bu Meta ingin menyampaikan terkait dengan mata kuliah lab pemotongan pemungutan. Semalam sudah saya sampaikan juga ke penanggung jawab kelasnya. Siapa ya namanya? Fania ya? Sarah, Bu. Oh, Sarah. Oke, Sarah. Sarah, jadi sekalian daripada nanti WA kelamaan, sekalian juga Bu Meta sampaikan terkait dengan mata kuliah tersebut. Nanti Pak Kamadi akan memberikan proyek tapi belum dikasih ke Bu Meta, akan Bu Meta kasih juga ke kalian ketika sudah diberikan oleh Pak Kamadi. Kemudian yang kedua, untuk mata kuliah itu kalian Bu Meta minta untuk meneruskan mengerjakan kasusnya sampai dengan selesai. Jadi nggak usah kalian masuk dulu, kita nggak usah ketemu dulu, kalian teruskan kerjakan kasusnya. Nanti di akhir kita bahas beberapa yang perlu untuk dibahas. Kemudian sedang Bu Meta diskusikan juga, gini, karena tembakannya adalah supaya kuliah kita lebih cepat untuk mata kuliah itu. Jadi kalian bahas dulu, kerjakan dulu, nanti terakhir dibahas. Jadi bisa lebih cepat selesai di mata kuliah itu. Kemudian jadi kalian juga bisa mengerjakan proyek jika memang dikasih proyek oleh Pak Kamadi. Kalau masih ada UAS juga mungkin UAS, tapi nanti Pak Kamadi yang awas mungkin. Jadi ada spare kalian untuk menyelesaikan di mata kuliah itu lebih cepat waktunya. Mungkin dari Bu Meta itu. Ada yang mau ditanyakan nggak? UASnya ada, tapi kata Pak Kamadi juga ada proyeknya. Semoga nggak mempersulit gitu. Ada yang mau ditanyakan terkait lab output? Kalau kalian lebih cepat mengerjakan kasusnya, cepat
cepat juga kita selesainya. Maksud Bu Meta gitu. Jadi setelah kalian sudah selesai, nanti Sarah infokan sudah udah selesai semua mengerjakan, Bu Meta bisa masuk membahas. Habis itu kalian sudah boleh mengerjakan project jika nanti sudah dikasih project. Jadi nggak usah di kelas lagi gitu. Ada yang ditanyakan? Apa sudah cukup? Cukup Bu. Cukup. Nanti kalau kalian memang butuh konsultasi terkait artikelnya, jangan lupa gini, artikelnya nanti seperti Bu Meta bilang, kirim dulu ke Bu Meta, kata Bu Meta oke, langsung kalian kirim masukkan ke Google Drive-nya. Jangan lupa sudah dengan menginfokan keterangan, misalnya nanti kelompok 2 misal di jurnal JRAI, langsung tulis sebelahnya jurnal JRAI keterangannya. Jadi nanti ada datanya. Terus kelompok 4 misalnya apa di mana, jurnalnya juga begitu. Tapi sebelum dikumpulkan ke Google Drive, dikirim dulu artikelnya ke Bu Meta supaya Bu Meta baca. Siapa tahu ada yang bisa diperbaiki kalian dulu. Itu aja. Jadi Bu Meta bebaskan untuk tidak mempublish, tapi sudah jadi dan siap publish, itu aja. Nanti tugas Bu Meta lah, kalau masih ada waktu spare nanti Bu Meta minta tolong orang lainnya untuk mempublishnya. Jadi kalian kan sudah bisa satu-satu, mungkin nggak bisa langsung semuanya, tapi nama kalian sebagai nama pertama itu biar bisa tulisan kalian dibaca orang juga. Udah gitu? Ada lagi yang mau ditanyakan? Udah? Cukup? Cukup Bu. Oh iya Bu. Oke. Cukup sampai dulu. Nanti jika ada yang ingin boleh kita nanya ke PT penanggung jawab tugasnya masing-masing. Bu Meta akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bu. Oke. Dan kamu gak dewe aneh kono ya? Bluetooth simpen dhisik. Kena ora? Kena. Iki kena ora iki mau?